Baik, kita mau bahas dari mana? Dari sejarah timbulnya pluralisme timbulnya pluralisme secara umum di agama-agama. Secara umum bahwasanya pluralisme itu awal kali muncul kalau saya tulis di risalah dari agama Nasrani. Agama Nasrani waktu itu mereka punya aturan gereja, ya, bahwasanya semua harus ikut gereja, aturan gereja, sehingga banyak orang yang di luar yang protes tidak suka, sehingga terjadi gejolak dan macam-macam, sehingga timbul fatwa dari Vatikan, saya lupa, saya cantumkan Vatikan nomor berapa dan macam-macamnya, sehingga mengatakan tidak mesti menuju kebenaran cuma dalam gereja, di luar gereja juga bisa mengantarkan kepada kebenaran. Ini awal-awal muncul pluralisme. Adapun Yahudi nggak mungkin ada pluralisme, karena Yahudi meyakini hanya mereka saja yang masuk apa? Surga. Mustahil ada Yahudi yang pluralisme, kecuali Yahudi yang nggak beres. Kalau Yahudi yang beres pasti artinya beres menurut versi mereka, pasti menganggap yang masuk surga cuma apa? Orang Yahudi, ya. Karena mereka meyakini yang masuk surga hanya orang Yahudi, bahwasanya Allah itu beragama Yahudi, ya. Selain dari Yahudi adalah di neraka Jahanam. Ini keyakinan orang Yahudi. Adapun kalau kita lihat sejarah munculnya pluralisme dari ulama-ulama terdahulu tidak ada. Disinilah sebagian dai pluralisme mencoba untuk mengkaitkan bahwasanya pluralisme zaman sekarang ini punya asal muasalnya, sehingga mereka berusaha mengkaitkan dengan Ibnu Arabi yang memiliki paham wihdatul wujud, kemudian seperti Nur Khalis Majid ingin mengkaitkan dengan pemikiran ahli falsafah seperti Ibnu Sina dan yang lainnya, ya. Sebenarnya tidak, ya. Makanya saya dulu dalam risalah saya membantah sebagian pendapat sebagian masyayikh yang punya risalah yang mengatakan Ibnu Arabi memiliki pemikiran seperti pluralisme. Padahal tidak. Ibnu Arabi dia mengatakan semuanya benar, tapi dengan versi dia. Harusnya kalian beragama dengan versi saya. Makanya dia menyalah-nyalahkan. Nasrani itu salah, Yahudi itu salah, ini pun salah. Yang benar kita ini semua sama, gitu loh. Beda pluralisme. Kalau pluralisme, Yahudi benar menurut versi dia, paham? Nasrani benar menurut versi Nasrani. Islam benar menurut versi Islam. Antum bisa bedakan atau tidak? Ya. Bisa atau tidak? Kayaknya ragu, ya. Saya ulangi, bahwasanya mereka ingin berusaha menunjukkan bahwasanya pluralisme, menganggap semua agama itu benar, adalah berasal dari, punya asal muasal dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi seperti dalam syairnya mengatakan aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqattu jami'a ma taqaduhu. Bahwasanya seluruh makhluk mempunyai akidah tentang Tuhan. Adapun saya meyakini seluruh akidah mereka. Itulah keyakinan Ibnu Arabi yang melazimkan bahwasanya semua yang disembah itu sama menurut siapa? Ibnu Arabi. Ini ada mirip-mirip dengan pluralisme dari sisi natijah, bahwasanya semua yang disembah sama. Tapi kalau kita lihat pluralisme yang diterapkan, digencarkan sekarang itu beda. Kalau pluralisme itu Islam itu benar sesuai dengan versi dia, ya. Yahudi itu benar sesuai dengan versi apa? Yahudi. Nasrani juga benar sesuai dengan versi Nasrani. Itu nggak diboikot kan? Nggak. Jadi intinya pun kalau punya hubungan dengan Ibnu Arabi, Pak Ibnu Arabi disesatkan oleh para ulama. Taruhlah benar pluralisme itu punya asal muasal dalam sejarah Islam, itu pun Ibnu Arabi disesatkan oleh para ulama. Bagaimana tidak sesat? Dia mengatakan Fir'aun di surga, ya. Dia mengatakan Fir'aun di surga dalam kitabnya Fusul Hikam, dan saya sudah tulis dalam risalah. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya pluralisme itu ajaran baru. Dan ini ajaran baru bagi seluruh agama. Antum tanya seluruh agama, setiap agama pasti merasa mereka yang paling benar. Sampai sekarang. Oleh karena pluralisme itu baru. Antum tanya orang Nasrani, ngapain dia nggak mau masuk Islam? Karena dia menganggap mau selamat harus sama agama Nasrani. Karena Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Kita mau maksiat apa saja kelazimannya, kalau sudah maksiat apa saja tetap aja lolos. Kenapa? Sudah ditebus sama Nabi Isa tatkala disalib. Yahudi juga merasa paling benar. Enggak mungkin Yahudi merasa sama seperti Islam, enggak mau dia dianggap seperti orang Islam. Nasrani pun tidak mau dianggap seperti orang Islam. Buddha pun tidak mau disamakan dengan orang Islam. Hindu pun tidak mau disamakan dengan Islam. Menunjukkan bahwasanya pluralisme itu baru. Yang asalnya kalau istilah mereka, bahasa mereka itu saya lupa bahasanya. Inklusivisme kalau nggak salah, ya. Atau eksklusivisme, ya. Masing-masing itu eksklusif, merasa dia yang paling benar sendiri. Dia paling benar sendiri. Oleh karena sebenarnya pluralisme ini dimusuhi oleh seluruh agama. Ini sebenarnya pada hakikatnya.
Kalau antum bilang sama orang Yahudi, kita ini sama-sama masuk surga, dia nggak mau. Ente bilang sama orang Nasrani, kita sama-sama masuk surga, dia nggak mau. Bilang Hindu, oh enggak, kalian neraka, kita yang sendiri masuk surga. Jadi sebenarnya pluralisme itu musuh seluruh agama, oleh karenanya dia kurang berkembang di agama-agama lain. Pluralisme di Yahudi tidak berkembang, pluralisme di Nasrani pun sampai sangat kurang berkembang. Pluralisme di Hindu apalagi Buddha hampir-hampir tidak kita dengar. Yang paling berkembang tuh di Islam karena dibiayai sama orang-orang kafir. Dan ini adalah merusak Islam dari dalam lebih hebat daripada serangan dari luar. Ya. Kenapa yang dirusak akidah? Tatkala seorang meyakini semuanya benar, sudah dia tidak punya wala terhadap agama dia. Selesai. Dia tidak punya fanatis sama sekali. Semuanya benar, ngapain kita ribut? Orang mau ngomong apa aja terserah, semuanya masuk surga. Jadi potensial dia untuk merusak dari dalam itu lebih daripada dirusak dari luar. Jadi makanya pluralisme itu sangat berbahaya. Sangat, bahkan dia merusak dari dalam. Ya. Jadi saya katakan kembali bahwasanya pluralisme itu baru dari dia musuh seluruh agama dan dia baru dalam seluruh agama, namun sangat berkembang di dunia Islam karena dibiayai, ya, dibiayai oleh orang-orang proyek-proyek dari luar negeri, ya. Sampai kalau orang punya pemikiran aneh-aneh diberi penghargaan. Terakhir saya dengar yang mengatakan seorang ibu itu yang mengatakan bolehnya pernikahan sejenis dapat penghargaan kalau nggak salah. Penghargaan dari Yahudi atau dari Israel, dari mana saya kurang tahu juga ya. Jadi nanti semakin ngaco semakin dapat penghargaan karena mereka ingin rusak Islam dari dalam. Tapi para hadirin yang telah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah mereka ini orang-orang yang pandai bahasa Arab, dai-dai tersebut ya. Orang pondokan, sudah belajar agama, bergelar S2, S3 ya. Bahkan sebagian buku-buku apa namanya risalah doktorah judulnya tentang pluralisme. Contohnya risalah doktorahnya Abdul Muqsid Ghazali, Dr. Abdul Muqsid Ghazali. Risalah ini judulnya Argumen Pluralisme Agama. Argumen Pluralisme Agama. Dia berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan saya katakan itu risalah isinya bohong, ya, dusta. Dan saya sudah bongkar kedustanya dalam risalah saya. Ya. Ini nukil perkataan para ulama, ngawur, potong gunting perkataan ulama, tafsir ngawur. Katanya Ibnu Katsir bilang begini, ternyata enggak. Katanya misalnya siapa namanya Muhammad Rashid Ridho ngomong gini, ternyata enggak. Ya. Cuma banyak orang kan tidak pernah ngecek. Apalagi banyak orang tidak tahu bahasa Arab. Kapan mau ngeceknya? Mau ngecek juga capek, baca dari awal sampai akhir baru ketahuan ternyata tidak demikian. Ya. Oleh karenanya itu risalah, ya, risalah doktoral dalam rangka untuk mendukung pluralisme ternyata isinya semuanya kedustaan. Ya. Dan dalam risalah tersebut, disertasi tersebut, dia ingin menyatakan bahwasanya Nasrani juga bertauhid, Yahudi juga bertauhid. Dan ini bukan perkara yang baru. Perkara yang mengatakan Nasrani, Yahudi bertauhid itu pertama kali yang setahu saya diungkapkan oleh Harun Nasution dalam bukunya Islam Dipandang dari Berbagai Aspeknya, 2 jilid, saya punya ada ya. Situ di jilid pertama kalau nggak salah disebutkan, dia belajar juga, dia belajar di luar negeri di McGill entah di mana, terus dia balik punya pemikiran seperti ini. Dia menyebutkan bahwasanya agama Yahudi agama monoteisme, agama Nasrani juga monoteisme. Bahkan agama Hindu juga agama tauhid. Repot kan? Agama ini juga agama. Kalau kita versi Islam, mereka bukan bertauhid, mereka musyrikin. Bagaimana tidak musyrik? Tuhan mereka ganda, Tuhan mereka banyak. Ya. Dan kalau agama Nasrani dan Yahudi tauhid sudah selesai sudah. Bukan cuma Islam yang tauhid, bahkan Nasrani dan Yahudi, bahkan Hindu juga tauhid. Dan ini diikuti oleh Abdul Muqsid Ghazali dalam disertasinya. Ya. Mereka punya syubhat tentunya. Seperti mereka mengatakan, kamu jangan mandang Nasrani dengan kacamata kamu, ya. Tapi pandanglah dengan kacamata mereka misalnya. Bagaimana kita pandang dengan kacamata mereka? Kita kan nilai dengan agama kita. Ya. Terus misalnya mereka mengatakan, oh, agama-agama Nasrani yang dikafir-kafirkan oleh Allah dalam Al-Quran itu bukan yang seperti sekarang. Itu bohong juga, ya. Ya, tidak benar ya. Nasrani yang dihadapi oleh Nabi SAW ya sama saja dengan Nasrani zaman sekarang, ya. Contohnya kata mereka, maksudnya 3 itu adalah untuk mengungkapkan 1, makanya ada istilah Trinitas. Trinitas itu 3 sama dengan apa? 1. Jadi intinya mereka bertauhid, cuma cara pengungkapan mereka yang tidak bisa kita terima. Intinya mereka berusaha berdalil. Dan mereka mengatakan orang Nasrani tidak pernah mengatakan Isa itu anaknya Allah, dari seperti anak biologis, seperti hasil hubungan suami istri punya anak. Yang dikafirkan oleh Allah yang menganggap demikian, bahwasanya Isa itu adalah anak biologis dari Allah, itu yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak benar. Kalau antum baca
Tidak ada satu kelompok Nasrani pun yang menganggap demikian. Tapi mereka gulu terhadap Nabi Isa alaihissalam sehingga menganggap Nabi Isa seperti apa? Anak Allah, bukan anak biologis, karena mereka tidak mengatakan Allah punya istri. Ya, orang Nasrani juga tidak mengatakan Allah punya istri, ya. Tapi mereka bukan anak biologis, tapi ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah Nasrani zaman sekarang, tidak ada bedanya dengan Nasrani di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kok bisa mereka berpikiran demikian? Sekarang saya katakan tadi, pluralisme itu pemikiran terstruktur. Jadi sama kalau ente baca buku tentang Khawarij, kok mereka bisa mengkafirkan Arab Saudi, mereka kok bisa mengkafirkan tentara-tentara, kok ponakan bisa bunuh pamannya sendiri, kok anak bisa bunuh ibunya sendiri. Sepertinya ngawur, tidak, tapi ternyata mereka pemikirannya terstruktur, teratur, terarah. Demikian juga saya katakan pluralisme juga pemikirannya terstruktur, tidak sembarang. Syubhat-syubhat mereka kuat. Bagi orang yang tidak belajar agama, sangat mudah terkena syubhat tersebut. Sangat mudah terkena syubhat tersebut, ya. Di antara syubhat mereka, sudah pernah saya sampaikan waktu saya membahas tentang masalah Asy'ariyah. Ini syubhat disampaikan oleh Ulil Absar, disampaikan juga oleh Qamaruddin Hidayat, ya, yang pernah jadi rektor Universitas Syarif Hidayatullah dalam bukunya Bahasa Agama, ya. Jadi mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa huruf dan tanpa bahasa, tanpa suara, dan ini adalah akidahnya orang-orang Asy'ariyah yang disebut dengan kalamun nafsi, bahasa jiwa. Karena Allah tidak boleh berbicara dengan suara. Kalau berbicara dengan suara berarti Allah yatajazza, yataba'ad, dan ini sifat-sifat makhluk. Alif lam mim. Kok ada alif lam mim? Berarti Allah terpisah-pisah. Mereka tidak bisa. Kata mereka Allah syai'un wahidun la yatajazza wa la yataba'ad. Ini kalam falsafi, ya. Ini pembahasan tersendiri. Intinya orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah itu berbicara tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa huruf. Ini diambil oleh mereka. Diambil oleh orang-orang liberal atau orang pluralisme. Sehingga akhirnya tatkala mereka punya keyakinan Allah tidak punya bahasa, maka terus Al-Quran ini apa? Nah, orang-orang Asy'ariyah mengatakan Al-Quran itu bisa jadi terjemahan dari Jibril atau terjemahan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang pluralisme lebih milih itu terjemahan Muhammad. Kalau orang Asy'ariyah masih ada mengatakan terjemahannya Jibril atau terjemahannya apa? Muhammad, ya. Tapi kalau orang pluralisme mereka berusaha mengatakan terjemahan Muhammad. Kenapa mereka pilih Al-Quran terjemahannya Muhammad? Supaya ada nilai manusiawi dalam Al-Quran tersebut, sehingga mereka menghilangkan qadasah dari Al-Quran, kesucian Al-Quran. Tatkala Al-Quran ini bukan firman Allah, tapi bahasa Muhammad, paham ya? Ini syubhat mereka, ya. Mau dibantah syubhatnya atau tidak? Antum kan sudah belajar, kan? Ya, jadi ini ngawur, ya. Kita katakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan suara yang didengar. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Fastami' lima yuha," dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ya, Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW tatkala di Siratul Muntaha, terjadi dialog antara Nabi dengan Allah, dialog antara Allah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu bukan terjemahan Nabi. Makanya Nabi waktu dibaca Iqra, kata dia, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca karena itu bukan karangan dia. Kalau di karangan dia tentu bisa baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, tapi dia tidak bisa baca dan dia tidak tahu. Oleh karena Nabi Muhammad sering lupa, maka bukan sering lupa tapi terkadang lupa, maka datang malaikat Jibril tiap tahun ngajarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu firman Allah, dan mengatakan kalau mengatakan Al-Qur'an perkataan manusia maka itu kekufuran. Ya, Al-Walid Ibnu Mughirah mengatakan in hada illa qaulul bashar. Kata Allah, sauslihi apa? Saqar. Wa ma adraka ma saqar. Ini yang mengatakan ini perkataan manusia, kata Allah saya akan masukkan dia dalam neraka saqar, ya. Jadi Al-Qur'an itu firman Allah. Firman Allah, ya, bukan bahasa Muhammad. Kalau bahasa Muhammad, maka banyak orang yang lebih mungkin di zaman Nabi fasih seperti Nabi Muhammad bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Intinya Allah berbicara dengan bahasa apa saja, ya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dengan topik apa saja yang Allah kehendaki, ya. Mau Allah baca alif lam mim terlebih dahulu baru dzalikal kitabula raiba fi, apa masalahnya? Kenapa tidak boleh Allah bicara separuh-separuh? Kenapa? Ini akidah falsafah yang sudah masuk dalam orang-orang Asy'ariyah, dan ini sangat berbahaya akidah ini. Lihat di antara berbahayanya adalah dampaknya kepada orang pluralisme. Orang pluralisme mengatakan ini Al-Qur'an bukan kalamullah. Kalamullah itu kalamun nafsi. Oleh karenanya maksudnya apa? Allah itu punya ide pokok. Allah punya ide pokok.
Ide pokok Allah itu apa? Mereka sebutkan seperti keadilan, seperti kesamaan, al-adl wal musawat, kemudian misalnya antara laki-laki dan perempuan misalnya, dan macam-macam makna-makna seperti itu, seperti al-insaniyah. Ini adalah ide pokok Allah, karena Allah itu membuat hukum untuk kemaslahatan manusia. Nah, ide-ide pokok Allah ini diterjemahkan oleh Muhammad dengan bahasa Arab. Sampai sini paham? Atau sudah mulai ngantuk? Saking berat syubhatnya. Mending antum enggak paham syubhatnya daripada syubhatnya paham, jawabannya enggak paham ya. Baik. Ini saya masih nyampaikan syubhat ini. Antum ngantuk enggak apa, tapi jawabannya harus bangun ya. Baik. Jadi Al-Qur'an itu ide pokoknya dari Allah. Seperti saya punya ide pokok, saya suruh sekretaris yang nulis. Paham? Itu bahasa bukan bahasa saya. Yang penting saya mau begini-begini loh. Ya udah, bos, nanti saya yang saya yang takbir, saya yang ungkapkan. Demikian kira-kira gambarannya. Maka Muhammad mentakbir, dan takbir Muhammad tersebut sallallahu alaihi wasallam diliputi dengan berbagai jawanib. Contohnya dia sebagai manusia. Dan apakah dia manusia bisa menukilkan semua ilmu Allah? Ilmu Allah maha luas. Sehingga waktu penterjemah ingin menerjemahkan bahasa penulis asli, belum tentu dia bisa menerjemahkan sebagaimana asli bahasa penulis. Paham? Ini syubhatnya Komarudin Hidayat, Dr. Komarudin Hidayat, bekas rektor atau masih rektor dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Ha? Kita jawabannya gampang. Yang bilang Muhammad mau nukil seluruh ilmu Allah siapa? Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Kalau mau pena semua ditulis untuk menulis kalimat Allah, ma nafidat kalimatullah ya. Tidak, memang Allah tidak ingin menuangkan seluruh ilmunya dalam Al-Qur'an, paham? Jadi Muhammad tidak sedang menukil seluruh firman Allah. Dan itu bukan nukilan Muhammad, itu memang bahasa Allah. Jadi mereka ingin membuat syubhat, kata mereka, sejauh mana penterjemah bisa menukil ide pokok sang pemilik ide yang aslinya. Kemudian Muhammad tatkala menerjemahkan, dia pun masih berhubungan dengan bi'ah dia, yaitu lingkungan dia sebagai orang Arab. Sehingga gaya bahasanya dan fikih-fikih yang timbul berkaitan dengan lingkungan Arabnya, paham? Makanya mereka bilang, seandainya kalau Quran turun di orang Jawa pasti beda, ya jelas beda. Jadi mereka buat keraguan seperti itu. Dari situ timbul pemikiran mereka, namanya cara mentafsirkan Al-Quran dengan namanya hermeneutika. Hermeneutika itu sebenarnya diambil dari orang Nasrani. Orang Nasrani itu punya cara tafsir hermeneutika. Mereka butuh tafsir seperti tafsir yang istilahnya kontekstual. Istilah mereka tafsir apa? Kontekstual. Kita kan harusnya tekstual. Kita berpegang kepada zahir. Nanti kalau memang ada perkara yang dimaksud, maka kita butuh takwil, itu belakangan. Ya, itu takwil pun harus pakai dalil. Tapi kita tafsir tekstual, bukan kontekstual. Ya. Sehingga mereka mengatakan hermeneutika ini ada asalnya seperti tafsir kebatinan. Ini kebatinan itu firqah sesat. Dijadikan dalil untuk tafsir kontekstual sekarang. Ya, tafsirnya sampai Ibnu Khalis Majid menyebutkan sebenarnya kalau nggak salah dia nukil Ibnu Sina. Mau saya bacakan? Apa kelamaan nanti? Lanjut aja, kira-kira aja. Saya tolong cek kalau saya salah nukil, cek pada disertasi saya. Intinya dia mengatakan sebenarnya ini kalau nggak salah dia nukil dari Ibnu Sina. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat ya. Jadi sebenarnya orang-orang falasifah mereka meyakini, ini maksudnya falasifah al-islamiyin, paham ya? Orang Islam yang belajar falsafah. Jadi mereka mengatakan surga dan neraka itu nggak ada. Tetapi Allah membuat seperti surga dan neraka melalui Al-Quran itu supaya orang itu takut. Kalau tidak dibuat seperti itu orang tidak takut. Orang tidak takut. Tapi kalau orang yang ahli mereka tahu itu maksudnya tidak ada surga dan neraka. Gampangannya demikian. Ya. Jadi itu supaya karena bi'ah yang dihadapi oleh para nabi orang-orang Badui. Jadi mereka kalau nggak ditakut-takuti kenapa? Neraka mereka bakalan kurang ajar. Oleh karenanya dibuatlah seperti ada khayalan, adanya neraka, adanya hari kebangkitan. Sebenarnya nggak ada semuanya itu. Itulah tafsir kebatinan yang dijadikan dalil oleh Nur Khalis Majid. Bahwasanya tafsir kebatinan dalam Islam itu ada yang diterjemahkan sekarang dengan hermeneutika, tafsir kontekstual. Hermeneutika ini tidak ada kaidah yang resmi. Makanya saya sering sampaikan, kita tantang orang-orang liberal, datangkan usul fikih yang berkaidah. Mereka tidak akan bisa buat buku yang berdasarkan kaidah karena mereka nggak punya kaidah. Masing-masing ikut hawa nafsunya.
Ya sudah, kaidah mereka semua enggak ada. Islam apa, Islam ini kacau tanpa kaidah. Padahal kita tahu namanya Islam ini agama yang berkaidah. Makanya dalam salat ada rukunnya, ada wajibnya, ada mustahabatnya. Dalam haji juga ada rukunnya, ada syurutnya, semuanya berkaidah, tidak ada yang ngawur. Ya. Kemudian mereka seakan-akan membuat tafsir ini terserah, yang penting dipandang dari sisi apa. Sehingga namanya timbul liberal. Liberal itu bebas berpikir, bebas berpendapat. Karena bebas berpendapat, ente tidak boleh menyalahkan orang lain. Karena ente menyalahkan, ente melihat dari kacamata ente. Nah, kalau ente pakai kacamata dia, mungkin lain lagi penglihatannya. Apalagi pakai kacamata kuda ya. Intinya perhatian terus Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menerjemahkan Al-Qur'an, dia menerjemahkan dengan bahasa dia manusia. Bahasa dia ini sangat terpengaruh dengan kemanusiaan, sifat manusianya. Kemudian terpengaruh lagi dengan lingkungan dia. Dia hidup di tingkat orang-orang Arab yang itunya berbeda, cara hidupnya berbeda, cara berfikirnya berbeda. Nah, tidak boleh kita ambil tekstual Muhammad 1400 tahun lalu kita pindahkan sekarang, enggak boleh. Maka sering mereka ngejek, apa itu salafus saleh kata mereka. Mau pindahkan 1400 tahun lalu dibawa ke zaman modern dan zaman sekarang. Ini makanya mereka mengejek Imam Syafi'i dalam kitab jaringan jaringan Islam liberal yang ditulis oleh Nur Khalis Majid dan kawan-kawan. Mereka melihat Imam Syafi'i, mereka ngejek Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hanya bikin kaedah-kaedah yang membuat susah umat. Mereka mengejek Imam Syafi'i. Saya nukil juga dalam risalah saya. Ya. Kenapa? Karena mereka enggak mau ada kaedah. Karena kaedah tersebut intinya menurut mereka kaku dan itu hanya hanya istilahnya berlaku, solahiyahnya hanya berlaku di zaman tersebut. Ya. Sehingga mereka punya perkataan Islam itu solihun likulli zaman likulli makan. Maksudnya apa? Harus dirubah-rubah. Paham? Kalau kita enggak, Islam itu solihun likulli zaman wa likulli makan, maksudnya tetap Islam enggak bisa berubah. Itu aja terus. Zaman yang hukum-hukumnya mengikuti aturan syariat. Ya ada istihadat yang bisa mutaghayyirat, itu ada. Ya. Tapi mereka mengatakan Islam itu solihun likulli zaman likulli makan, maksudnya dirubah-rubah, jangan kontekstual seperti di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka timbullah perkataan ulul absar yang mengatakan bahwasanya tidak boleh diterapkan hukum hudud zaman sekarang, enggak boleh. Karena hukum hudud itu hanya berlaku di zaman Muhammad. Yang dahulu tidak ada penjara, tidak ada alternatif yang lain, orang hanya bisa jera kalau diterapkan hukum hudud. Kalau sekarang Allah menyuruh kita, kata dia, Allah menyuruh kita untuk berijtihad, membuat hukum-hukum baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Makanya saya sering bilang, seakan-akan ulul absar mengatakan Muhammad sudah expired. Sekarang bukan zaman Muhammad, sekarang saya nabinya. Seakan-akan dia mengatakan demikian. Paham? Dia tidak mengatakan demikian tentunya. Tapi seakan-akan dia mengatakan demikian. Muhammad sudah expired, sekarang kita yang disuruh berijtihad untuk buat hukum baru. Saya bilang silakan berijtihad. Coba ulil absar, Nur Khalis Majid dan manusia-manusia yang banyak ini berijtihad. Pasti macam-macam ijtihadnya. Terus pilih ijtihad yang mana? Apakah ulil absar otaknya lebih pintar daripada Nur Khalis Majid, Nur Khalis lebih pintar daripada mahasiswa Madinah misalnya? Terus ijtihad siapa yang mau dipakai kalau begitu? Tidak benar. Kayak sudah ada terapan alhamdulillah. Syariat Islam sudah diletakkan di Arab Saudi misalnya, dijalankan dahulu di zaman Khulafaur Rasyidin dan sudah ada hasilnya. Ngapain kita bikin ijtihad yang baru? Tapi ini syubhat mereka yang paling utama yang sehingga mereka menggampang-gampangkan Al-Qur'an. Tafsir mereka terserah mereka sampai timbullah aneh tafsir bahwasanya laki-laki boleh nikah dengan laki-laki. Kalau kita bilang dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah mengadab kaum Lut begini-begini karena mereka melakukan homoseksual. Kata mereka itu kan tekstual nanti tafsirnya. Kalau tafsir kontekstualnya bagaimana? Itu Allah adab mereka karena bukan masalah homoseksualnya, tapi cara berhomoseksualnya. Paham? Kalau homoseksualnya katanya itu given from Allah, ini adalah dari Allah. Kenapa ente salah-salahkan katanya? Saya suka laki-laki itu dari Allah. Allah yang kasih saya suka dengan ini. Itu. Kita bilang itu bukan dari Allah, itu namanya kelainan dalam bahasa kita, Pak. Seperti ada perempuan suka sama anjing itu namanya kelainan. Paham? Ya, seperti itu. Ada orang yang suka perkosa anak kecil, dia terangsang banget kalau lihat anak kecil. Itu namanya kelainan, paham? Dia ingin mengatakan semuanya dari siapa? Dari Allah, ya. Nah, terus ente tahu dari mana kontekstualnya kalau caranya salah? Ente itu lihat cara mainnya kayak apa? Sampai berdarah atau bagaimana? Ini semua lihat. Jadi mereka dengan enak saja ini halal ini haram terserah mereka.
Karena memang tidak ada kaidah. Ente kalau tafsir itu tekstual ente. Jangan tekstual, kontekstual. Kita sekarang di zaman konteks apa? Tual. Ada namanya hermeneutika. Jadi itu tidak ada kaidah. Baik, ini syubhat yang paling utama. Syubhat berikutnya sederhana. Contohnya mereka mengatakan tidak ada namanya al-haqa'iq al-mutlaqah. Tidak ada namanya kebenaran mutlak yang semuanya nisbi. Semuanya relatif. Tidak ada namanya kebenaran mutlak. Ya. Sering mereka sebutkan dalil apa namanya innallaha yaqumu bainahum yaumal qiyamah. Kalau kamu tahu kebenaran nanti hari kiamat Allah kasih tahu. Sekarang ente enggak boleh nyalain orang. Yang tahu kebenaran hanyalah Allah. Kita bilang benar, yang tahu hanyalah Allah, makanya Allah kasih tahu di Al-Qur'an ente itu sesat, gitu. Paham? Kan benar, yang kata mereka yang tahu siapa? Allah. Dan Allah kasih tahu orang Nasrani sesat, orang Yahudi sesat, yang kasih tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masa apakah hikmah Allah? Allah bilang cari kebenaran sendiri, nanti ketahuannya di akhirat. Itu enggak hikmah namanya. Tuhan macam apa seperti itu? Coba. Tuhan bilang ente cari kebenaran sendiri, nanti jawabannya nanti hari kiamat baru tahu. Terus gimana orang mau cari kebenaran kalau begitu caranya? Buat apa Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul? Terus enggak ada patokan kebenaran, enggak ada barometer kebenaran? Taunya kalau sudah mati baru tahu? Ya gimana kalau begitu caranya? Dan mereka nafsirnya ngawur semua. Mereka debutkan ayat, dalil. Dan ini perkataan mereka tidak ada kebenaran mutlak, semuanya relatif nisbi, itu dusta dan itu tidak benar. Bantahannya banyak ya. Di antaranya pertama kita mengatakan terapkan kaidah itu pada kaidah Anda sendiri. Sekarang Anda mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, semuanya relatif. Perkataan Anda ini juga relatif dong. Faham? Anda mengatakan semua tidak ada yang mutlak, tidak ada yang pasti, semuanya relatif. Nah, perkataan Anda juga itu relatif. Kenapa ente pastikan? Paham atau tidak? Ya anak Madinah, paham atau tidak? Jangan bikin malu anak Madinah. Nah, kalau kita terapkan kepada mereka, kita bilang berarti ente jangan memutlakkan perkataan ente itu. Perkataan itu juga relatif. Kalau gitu, jangan pastikan itu benar. Kalau ada yang bilang benar ya, ada yang menyalahkan ente ya mungkin itu juga benar. Paham atau tidak? Jujur yang paham angkat tangan. Ya sudah, anak mau tes ya. Jadi ini yang pertama kita bantah mereka dari sisi tersebut. Ini sama seperti para ulama waktu membantah sebagian firqah seperti Mu'tazilah yang diikuti oleh sebagian firqah zaman sekarang yang mengatakan bahwasanya hadis ahad itu akidah tidak boleh dibangun oleh hadis ahad. Akidah tidak boleh dibangun dengan hadis ahad, tapi harus dengan hadis mutawatir. Maka dibantah, akidah ente ini pun tidak ada hadis mutawatir yang mengatakan demikian. Paham? Nah, ini sama seperti itu kira-kira. Pernyataan Anda bahwasanya akidah tidak boleh dibangun oleh hadis ahad itu pun tidak ada dalil mutawatirnya. Kalau kita terapkan pada kaidah Anda juga batil sendiri. Yang kedua, bantahannya kita mengatakan justru banyak perkara yang hakikat itu mutlak yang orang semua meyakininya, banyak. Seperti 2 itu adalah setengah dari 4. Apa ada yang ragu itu? 2 setengah dari 4 ada yang ragu? Enggak ada. Bahwasanya api itu panas, apa itu masih relatif? Langit di atas masih relatif atau tidak? Hah? Yang hamil itu perempuan masih relatif atau tidak? Ya, mungkin laki-laki bisa ya, saya nggak tahu. Tapi kalau setahu saya, semua orang sepakat yang hamil cuma siapa? Perempuan. Kita bilang kayak sini ulil absar. Ini martel kalau kena kepalamu bisa bikin berdarah. Relatif atau apa absolut? Kalau dia bilang relatif, klong gitu. Tuh darah kan posisi ini absolut pasti. Nah, jadi banyak perkara yang pasti, yang orang semua yakin kepastiannya, tidak ada yang ragu. Contohnya seperti itu. Kenapa dia bilang semua perkara harus relatif? Paham? Baik. Justru dengan adanya perkara-perkara yang absolut ini maka timbul kemaslahatan di masyarakat. Bukankah kamu ini menyerukan tentang pluralisme agar menimbulkan kemaslahatan? Nah, kalau tidak ada yang disepakati oleh masyarakat, terus gimana mau jalan kehidupan masyarakat? Ada nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Misalnya mencuri uang orang, semua orang tahu nggak boleh. Hati nurani pun tahu nggak boleh ngambil barang orang lain. Coba antum bayangkan kalau antum tangkap pencuri. Pencuri lagi ngerampok motor orang. Apa namanya ke bahasa Indonesia apa? Begal ya? Begal ditangkap. Begitu ditangkap ente enggak. Ini kan saya mencuri menurut ente salah, tapi masih relatif. Menurut saya benar. Polisi jangan sembarang. Ini kan relatif, nggak boleh dipaksa. Sudah kamu pergi begal lagi. Ini sudah jelas absolut pasti ini kezaliman. Baik, ini diantara syubhat mereka ya.
Syubhat mereka lagi di antaranya kata mereka, agama ini hanyalah sarana. Yang penting bisa menciptakan keadilan, menciptakan akhlak yang mulia. Maka kalau ada keadilan akhlak mulia dalam agama apapun, maka itu benar. Oleh karenanya seperti saya ditanya, Ustaz, apa benar Bunda Fulana atau pendeta Fulan itu neraka, Ustaz? Mereka tuh baik sekali, Ustaz. Akhlak mereka baik. Kita katakan, benar, Islam adalah agama yang sangat menjunjung akhlak. Tapi akhlak itu perkara yang kedua. Yang pertama masalah akidah. Tuhan itu, dia buat syariat untuk mengatur hubungan antara makhluk dengan dia. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu tujuan utama, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi perkara yang pertama yang dilirik oleh syariat adalah bagaimana seorang tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak urusan kedua. Oleh karena saya sering sampaikan, orang-orang Nasrani dikafirkan oleh Allah bukan karena akhlak mereka yang buruk. Kalau Yahudi mungkin makan riba, bunuh para nabi dan macam-macamnya, penipu dan macam-macamnya. Nasrani yang tidak baca Al-Qur'an enggak ada. Allah mengkafirkan mereka karena masalah akidah, karena mereka menganggap Allah punya anak. Atau menganggap Allah Trinitas, satu di antara yang tiga. Atau menganggap Allah itu Isa. Ini tiga akidah yang disebut oleh Al-Qur'an. Allah itu anak, atau Allah itu Isa sendiri, atau Allah satu dari yang tiga. Dan semuanya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelaziman dari akidah seperti ini sehingga mereka mengatakan kalau ada Nasrani yang baik ya surga, ada Buddha yang baik surga. Kita bilang enggak benar. Abu Thalib di neraka jahanam. Baiknya kayak apa Abu Thalib? Abu Thalib di neraka tidak? Di neraka. Baiknya luar biasa. Di neraka jahanam. Rela mati untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lagi seperti Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i, ayahnya Adi bin Hatim, yang dia sangat terkenal dermawan, yang juga di neraka jahanam. Contohnya seperti Amr bin Luhai Al-Khuzai, tokoh dahulu yang menguasai kota Mekah, yang sering bagi-bagikan onta kepada jemaah haji pun di neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW, "Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai yajurru qasbahu fin-nar, li'annahu awwalu man sayyaba sawaib." Aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menggeret ususnya di neraka karena dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta dan kambing-kambing ya. Baik. Kelazimannya dari akidah mereka ini, jadi agama bukan primer ya. Itu hanya sekedar sarana. Sarana untuk berakhlak mulia. Maka siapa saja akhlak mulia masuk surga. Kita sama mereka. Kalau gitu ada orang PKI, akhlaknya baik, masuk surga atau tidak? Menurut mereka masuk surga atau tidak? Ada orang ateis mengingkari adanya Tuhan. Kalau dia baik masuk surga atau tidak? Ngapain masuk? Dia saja tidak percaya ada Tuhan. Ngapain masuk surga? Dia saja tidak percaya adanya surga. Ente masukin surga? Paham? Dia saja tidak percaya adanya apa? Surga. Kok ente masukkan dia surga? Dia enggak mau masuk surga. Karena dia yakin surga tidak ada. Kok ente masukkan dia surga? Kalau ente bilang dia di neraka ya berarti ente membatalkan kaidah ente. Kan kata ente yang penting orang itu baik masuk surga. Paham? Ini bahaya. Orang tanpa agama seakan-akan dia mengatakan yang paling penting, bahkan dia mengatakan yang saya nukilkan, kalau bertentangan maslahat Allah dengan maslahat manusia didahulukan. Jadi intinya ya tadi Al-Quran sekedar ya ini bisa dirubah-rubah maknanya, kontekstual. Apalagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai. Hadis begini, itu ente bicara hadis masalah hukum apa aja? Itu kan waktu itu. Ente enggak tahu asbabul wurudnya, sebabnya kenapa. Sekarang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Gampang sekali mereka apa? Tolak. Gampang sekali mereka tolak. Oleh karenanya, Ulul Absar mengatakan tidak ada dalam Islam ahkam tafsiliyah, tidak namanya ahkam terperinci, enggak ada. Semuanya ahkam amma. Jadi di antara syubhat mereka begini. Semua agama Yahudi, Nasrani, kemudian Islam, ada nilai-nilai yang disepakati seperti keadilan, kemaslahatan, persamaan laki dengan wanita, insania, dan macam-macam. Mereka sebutkan rahmat ya. Nah, ini diterjemahkan oleh Yahudi dengan hukum-hukum mereka hanya berlaku di zaman mereka. Diterjemahkan Nasrani, Islam di zaman Nabi Muhammad. Setelah itu jangan diterjemahkan tekstual lagi. Jadi ahkam tafsiliyah itu bukan ahkam Allah kata mereka. Hukum-hukum terperinci yang diterapkan oleh Nabi itu bukan hukum Allah. Yang Allah punya cuma hukum-hukum yang amah. Yang kata mereka namanya kulli, ya, hukum yang kulli, yang umum dan mutlak dan berlaku kapan saja. Adapun hukum-hukum perinci tentang haramnya ini, haramnya anu, tidak boleh gini, tidak boleh musik, tidak boleh macam-macam, itu berlaku di zaman Muhammad. Di zaman sekarang sudah berubah, enggak berlaku lagi.
Itu bukan hukum Allah yang diterapkan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad berusaha bagaimana mengaplikasikan ide-ide Allah ini. Paham? Ya, tadi saya katakan seakan-akan yang mengatakan Nabi Muhammad sudah expire, perlu nabi yang baru, Nabi Ulil Absar. Ya, seperti itu secara sederhana ya. Dan ini semua adalah syubhat dan kekufuran. Ini adalah kekufuran ya. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala ya. Saya rasa ini saja kira-kira pemikiran pemikiran mereka ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, mau diskusi, mau munaqasyah ya. Sekarang munakisnya banyak sekali ini. Silakan ya. Ya. Intinya saya kesampaikan bahwasanya pluralisme itu kalau maksudnya adalah hidup bermasyarakat bermajmuk dengan heterogen, enggak jadi masalah. Kita punya toleransi tapi ada batasan toleransi. Adapun kalau toleransinya kebablasan sampai akhirnya mengatakan semua agama benar, maka ini tidak benar. Ini tidak benar ya. Sebagai sering yang saya sampaikan bantahan, contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ya dijadikan dalil oleh Zuhair Misrawi. Dia tulis agama Islam rahmat. Lihatlah Nabi Sulaiman waktu nulis surat kepada Balkis apa? Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak lanjutkan ayatnya. Titik ayatnya Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong sini, serahkan diri masuk Islam. Tapi jadi mereka sering menggunakan kaidah apa? Fawailul lil musallin. Titik. Itu sering mereka gunakan kaidah seperti itu. Ya, tidak dilanjutkan ayatnya sama. Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Titik. Lihat Sulaiman mengirim surat kepada Balkis dengan rahmat. Tapi isi selanjutnya apa? Ngancam Sulaiman alaihissalam. Allah ta'lu alayya, jangan sombong, datang serahkan diri. Sampai waktu Balkis kasih hadiah, Nabi Sulaiman kemudian enggak, saya tidak mau terima. Kami akan serang, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Jadi makanya cerita Sulaiman susah dipahami oleh Ulil Absar. Sehingga Ulil Absar mengatakan cerita-cerita dalam Al-Qur'an itu sebenarnya dongeng. Ya. Dongeng seperti belum tentu asli, belum tentu terjadi, itu hanya fiktif. Makanya dia punya tulisan judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Dia punya tulisan dalam buku judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Dia ingin mengatakan kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa itu hanya sekedar fiktif. Jadi Allah ingin menyampaikan suatu pesan, tapi dibuat pesan tersebut dalam suatu cerita. Ibaratnya seperti seorang ibu yang ingin anaknya supaya cerdas, dia bikin cerita kancil dan buaya. Padahal tidak pernah terjadi cerita tersebut, paham? Tapi sekedar dibuat dongeng supaya anaknya tersebut bisa punya pemikiran yang cerdas, ya. Pada zaman dahulu kala katanya. Nah, padahal mereka dia samakan seperti ini, seperti kisah tadi, dianggap dongeng oleh Ulil Absar karena cerita-cerita tersebut tidak sesuai dengan madhab pluralisme mereka. Yang ngapain Sulaiman ikut campur urusan Balkis? Balkis sudah hidup makmur dengan rakyatnya, ngapain ikut campur sama siapa? Sulaiman. Sulaiman ikut campur karena Balkis musyrik, itu aja. Karena dia apa? Musyrik. Baik, sampai di sini saja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa terbuka cakrawala yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.